Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita boleh merasakan kasih sayang dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur sampai hari ini kami boleh melihat, kami boleh merasakan, mengalami bagaimana Tuhan menjaga, melindungi kami, sehingga kami tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami ingin dikuatkan kembali, kami ingin disegarkan kembali lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu, baik yang mendengarkan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang sudahkah maksimal hidup kita. Sudahkah maksimal hidup kita. Nah, kita akan melihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya. Dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita melihat di dalam ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa hidup kita itu berada di dalam arena pertandingan. Kalau kita masuk dalam arena pertandingan, baru kita menyadari, baru kita sadar apakah kita sudah maksimal atau belum. Karena kita dipersiapkan untuk berlomba. Haleluya. Nah, kalau kita ditanya mau sukses, mau berhasil dalam hidup ini, pasti jawabannya mau. Tapi ada syaratnya, saudaraku. Ya. Tetapi kita harus sadar, ya, sadar bahwa ada begitu banyak orang yang tidak meraih itu, jadi tidak meraih hasil yang maksimal, karena mereka tidak memaksimalkan apa yang ada pada mereka. Sebetulnya dia punya satu potensi, tapi tidak dimaksimalkan. Mari kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, ya, saudara perhatikan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi jangan separuh-separuh, saudara. Jangan asal-asal, sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan
pergi. Jadi waktu kita menghadapi, menjumpai, mendapat kesempatan untuk kita raih saudara, sekuat tenaga, sebisa-bisanya, ya. Sebab kita harus ingat, hasil itu semua memang berakhir di kubur. Hanya berakhir di kubur. Tapi selagi kita masih hidup di dunia, kita kerjakan, kita pakai kesempatan itu semaksimal mungkin. Kalau saya ambil contoh begini, kalau seorang pelajar ya namanya belajar, saudara, ya. Tapi dia tidak sungguh-sungguh belajar. Susah, saudara. Orang seperti ini susah. Orang ini melakukan hidup dengan santai, dengan bermalas-malasan, dengan bermain game, dengan nongkrong dan lain sebagainya, maka hasil akhirnya pasti jelek. Kita sudah nggak usah terkejut. Kalau melihat seorang pelajar seperti itu, waktu hasil akhirnya kita nggak usah kaget, saudara. Kita sudah bisa membaca kemana hasil akhirnya. Pasti jelek, pasti jelek. Juga seorang pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan tidak sungguh-sungguh, ya seorang karyawan begitu. Dia melakukan pekerjaannya dengan tidak sungguh-sungguh, malas, saudara. Bagaimana dia bisa mengalami sukses? Jenjang karirnya nggak mungkin bisa berhasil sampai tinggi, bisa dipecat, saudaraku. Ya, kadang kalau kita melihat orang gagal itu karena malas, ya, tidak mau rajin, saudara. Kita tadi di Pengkhotbah 9 ayat 10, sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Jangan malas. Orang gagal, penyebab terbesarnya itu karena malas, saudara. Sekalipun orang itu pandai, ya, bermodal, punya kemampuan, tapi malas. Sebab itu Tuhan menyuruh umatnya yang malas. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangin, saudara, kita ini manusia ciptaan Allah, tapi karena malas, Tuhan suruh kepada binatang yang kecil, semut. Ayo coba perhatikan semut. Semut itu nggak pernah lihat tanggalan merah, saudara. Ada kesempatan dia kumpulkan, dia kerjasama, dia simpan untuk nanti di musim dingin. Ya. Sebab itu saudaraku, ini contoh yang bagus, ya, yang bagus perlu kita perhatikan. Kalau kita tidak bisa meraih hasil maksimal, lihat, adakah kita sudah rajin atau malas, ya, atau malas sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, kita melihat, saudaraku, lebih lanjut, hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi fokus kita untuk dapat meraih hasil maksimal. Hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi fokus kita untuk meraih hasil maksimal. 1, membangun kebiasaan yang positif. Nah, Daniel, coba kita melihat Daniel 6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti
seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, kalau kita perhatikan demi didengar Daniel, apa yang didengar? Apa yang didengar? Sebuah ancaman. Kalau Daniel tetap berdoa kepada Allahnya, konsekuensinya dia dilemparkan ke gua singa. Demi didengar, ada sebuah ancaman. Kalau dia tetap berdoa kepada Allahnya, Daniel dilemparkan ke gua singa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun itu sebuah ancaman yang berarti nyawa bisa melayang. Tetapi Daniel tetap melakukan kebiasaan yang positif, yang sangat baik, yaitu tetap intim dengan Tuhan. Nah, hal ini yang memberi kekuatan bagi Daniel. Kadang orang beriman tidak terancam, ya, tidak terintimidasi, tapi karena kesibukannya justru membuang, justru meninggalkan hal-hal yang positif, yaitu hubungan intim dengan Tuhan ditinggalkan. Karena kesibukannya, wah, tidak sempat. Padahal belum ada ancaman seperti yang dialami Daniel. Sudah membuang hal-hal yang positif. Satu hubungan yang intim. Tuhan sendiri memberitahu, carang itu tidak mungkin bisa hidup, bisa berbuah, kalau dia tidak lekat dengan pokok. Justru karena kesibukannya, mereka melepaskan diri dari pokok anggur. Pasti kering. Sebab itu, jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang positif. Ya. Sekalipun ada ancaman, tetap. Orang bisa membunuh nyawa, titik, selesai. Tapi tidak bisa melemparkan lebih lanjut. Tidak bisa membuang ke neraka. Tapi takutlah akan dia yang bisa membunuh nyawa dan membuang ke neraka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, jangan sampai meninggalkan kebiasaan yang positif, yaitu satu hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kehidupan Tuhan mengalir dalam hidupnya, sehingga mereka kuat, segar, kokoh, tegar, saudaraku. Ya, apapun tantangannya, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Nah, sampai di sini saya berhenti dulu. Mari kita cek, mari kita renungkan. Adakah kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini sudah meninggalkan hubungan dengan Tuhan? Padahal belum ada ancaman. Hanya karena kesibukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya. Kita melihat selain masalah rohani Daniel yang begitu indah, juga Daniel memiliki kebiasaan yang baik lainnya, yaitu setia dalam pekerjaannya. Setia. Sehingga orang tidak memperoleh celah untuk mencari kesalahan dalam pekerjaan si Daniel. Coba kita melihat Daniel 6 ayat yang kelima. Daniel 6 ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi orang-orang mengincar, melihat, mencari dakwaan terhadap hal pemerintahan, pekerjaannya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia.
dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya, pada Daniel. Gak bisa tuh diteropong, dilihat, enggak. Ini seharusnya menjadi kerinduan kita bersama. Kalau kita bekerja, kita kedapatan setia. Dilihat, diincar, dan lain sebagainya. Tidak. Tidak kedapatan hal-hal yang negatif. Ya. Begitu juga saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, maka kita perlu untuk membangun kebiasaan yang positif. Antara lain, rajin. Ya. Kalau bekerja jam 8, ya jam 8 kurang. Sudah standby. Siap. Begitu dibuka perusahaan atau toko, ya sudah standby. Ya. Setia. Sudah. Jangan karena digoda sedikit, pindah kerjaan. Kalau terpaksa pindah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya beda sedikit, pindah. Dan dia tidak mempunyai satu reputasi yang bagus, saudara. Jujur. Nah, jujur seperti Daniel. Ya. Tutur katanya baik, sopan. Sikapnya baik, saudara. Dan seterusnya. Secara jasmani, kebiasaan-kebiasaan kita yang baik itu bisa menentukan masa depan kita. Secara jasmani, saudaraku, bisa menentukan masa depan kita. Jangan kita sebagai karyawan terkenal, jangan pakai orang itu malas, tidak jujur, kerja semaunya sendiri, suka telat kalau datang, dan seterusnya. Ya, Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh begini. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang sehat, ya, maka ia harus membangun kebiasaan hidup sehat. Kalau seorang karyawan ingin mencapai hasil yang maksimal sebagai seorang karyawan, ya dia harus hidup jujur, setia, rajin, bertanggung jawab, sopan, tutur katanya baik, saudara. Nah, orang yang ingin sehat, ya mesti pola makannya baik. Gak bisa sembarangan makan, saudara. Cukup istirahat, berolahraga cukup, saudaraku. Ya, tidak makan makanan yang beracun. Maksudnya beracun tuh minum manis-manis, makan lemak-lemak, dan seterusnya. Ini makanan dan minuman yang berbahaya, tidak baik pada kesehatan. Yang kedua, fokus pada kekuatan kita. Jangan hasil yang maksimal juga sangat dipengaruhi oleh fokus kita. Ya, coba kita lihat, kita harus fokus saudara, pada kekuatan kita. Amsal 4 ayat yang ke-25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Yosua pun diberitahu, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya perjalananmu berhasil. Dan tatapan matamu tetap ke muka, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya kita pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Selemah-lemah kita pasti ada kebaikan. Orang berkata demikian, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulang. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Jadi dengan kata lain, kita nggak perlu fokus, kita nggak perlu memperbincangkan kekurangan kelemahan kita. Ya. Tapi kita fokus pada apa yang lebih dalam hidup kita. Kalau kita fokus terus pada kelemahan, kita nggak akan bisa bangkit, saudara. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, pasti.
Saudara cari, pasti ada. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangan. Sejelek-jeleknya orang pasti ada kelebihan. Saya beri contoh begini. Mungkin satu bapak ini jahat sekali, di luaran jahat. Suka merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Tapi begitu pulang di rumah, dia ayomi, dia lindungi anaknya. Ya. Di luar, dia terkenal jahat. Tapi di dalam, dia masih punya kebaikan terhadap keluarganya. Nah, sebab itu saudaraku, ketika kita berfokus pada kekurangan kita, dan pada akhirnya kita kehabisan energi, kita kehabisan kemampuan, kita kehabisan kekuatan, dan akhirnya kita tidak dapat mengembangkan apa yang menjadi kekuatan kita. Sudah nggak bisa, karena terus lihat, saya beri contoh Musa. Waktu Musa dipanggil Tuhan, saudara perhatikan, baca nanti Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Musa pada waktu dipanggil Tuhan, Tuhan tidak mau melihat kekurangan Musa. Ya. Dipanggil, ayo Musa. Wah, Musa langsung berargumen, enggak Tuhan, saya nggak bisa bicara, saya gagap, dan sebagainya. Tuhan kejar terus. Saudara, untung pada akhirnya Musa menyambut, menerima panggilan Tuhan. Kalau enggak, Musa enggak jadi apa-apa, saudara. Tidak jadi apa-apa. Sebab selalu lihat kekurangan, kelemahan, kegagalannya. Musa memang pernah gagal. Pada waktu di Mesir, gagal Musa. Lari, menjadi gembala domba, dan seterusnya. Tuhan panggil lewat semak duri yang menyala. Sampai seorang panglima Mesir, Musa, bisa tertarik untuk datang ke semak belukar yang menyala. Saudaraku, Tuhan panggil dengan berbagai macam cara. Tuhan rindu memakai Musa. Sebab itu, jangan kita fokus pada kekurangan kita, tapi fokuslah apa yang lebih dalam diri kita. Untuk meraih hal maksimal, saudaraku, jangan kita terus-menerus fokus pada hal-hal yang melemahkan kita. Fokus pada hal-hal yang menjadi kekuatan atau kelebihan kita. Saya beri contoh begini. Mungkin seseorang lemah dalam bidang administrasi atau pembukuan. Tapi sebenarnya dia punya satu kelebihan, talenta sendiri, yaitu dia bisa mengajar musik. Ya. Kalau dia fokus terus pada kelemahannya, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau dia fokus pada kelebihannya sebagai pengajar musik, wah, berkembang. Waktu seorang gadis Korea, cacat saudara, tangannya cuma tinggal 2 begini kalau nggak salah, kakinya pendek. Kalau dia fokus terus pada kekurangan tubuhnya, jangan harap dia bisa tenar. Jangan harap dia bisa sukses. Tapi dia fokus pada kelebihannya, kemampuannya. Sehingga pada akhirnya orang ini jadi terkenal, hebat. Kenapa? Karena dia tidak mau fokus pada kelemahannya, tapi fokus pada kelebihannya. Begitu juga saudara, kalau kita melihat, waduh, wajah saya kok jelek ya. Jangan kita fokus pada wajah kita, tapi pada kelebihan. Mungkin sikap kita yang sopan, sikap kita yang rendah hati, tutur kata kita yang baik, itu menjadi kelebihan. Orang tertarik pada itu daripada kepada wajah. Ya, pada wajahnya saudaraku. Mari kita bangun, kita sadar bahwa kita punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Fokus terus pada kelebihan kita. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih hasil yang maksimal, fokuslah apa yang menjadi kekuatannya atau kelebihannya. Saya beri contoh Bartimius. Bartimius itu punya kekurangan, matanya buta. Pekerjaannya ngemis, saudara. Mengemis, tapi dia punya kelebihan. Telinganya tidak tuli, mulutnya tidak bisu. Ya. Begitu telinganya mendengar,
ada derap langkah orang banyak, mulutnya tanya, siapa dia? Siapa itu? Yesus. Nah, dia pakai kelebihannya untuk berteriak. Dia tidak pakai kekurangannya, kebutaannya. Dia tahu, dia jalan tidak bisa, saudara. Pasti ada yang menuntun. Tapi kalau dia berteriak, tidak perlu dituntun. Cukup keluarkan suara yang kencang. Akhirnya Yesus mendengar. Yesus berhenti. Dan mujizat terjadi. Ada satu perubahan besar terjadi. Dia tidak pengemis lagi karena matanya sudah cerlik. Begitu juga kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, karya Tuhan yang hebat, kita ini ciptaan gambar Allah, serupa dengan Allah, pasti memiliki sesuatu yang indah kelebihan. Pakai itu saudaraku, pakai dan pergunakan. Berteriak seperti Bartimius, buta tapi mulutnya tidak bisu, telinganya tidak tuli. Haleluya. 3. Yang ketiga, hindari orang-orang dalam tanda petik beracun. Ya. Hindari orang-orang dalam tanda petik beracun. Nanti saya akan jelaskan itu terdapat dalam 1 Samuel 17. Nanti saya akan jelaskan pada bagian berikutnya. Orang yang beracun mulutnya, saudara ya. Orang yang beracun itu adalah orang yang senantiasa kalau berkata, bertutur kata, itu selalu melemahkan kita melalui perkataan mereka. Ya. Gak mungkin kamu bisa, sudahlah percaya. Kamu tidak mungkin bisa, model kamu seperti itu, apa mungkin bisa? Nah, ini kata-kata yang beracun, yang mematikan. Firman Tuhan sudah memberitahu, kata-kata itu seperti kanker. Coba kita melihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka terdapat Himenius dan Filetus. Di antara mereka, saudaraku, kita lihat termasuk Himenius dan Filetus. Jangan ringankan perkataan. Kalau kita tidak waspada, perkataan itu kanker. Kanker itu tidak kelihatan dari luar, tapi makan dalam, merusak, akhirnya mematikan. Nah, orang-orang beracun adalah orang yang selalu memandang negatif pada apa yang kita lakukan. Mungkin memang ada kekurangan. Mungkin pelajar ada kekurangan. Kalau orang berkata tell me, enggak. Mungkin daya tangkapnya agak kurang. Tapi kalau dia rajin, masih bisa. Tapi begitu kenapa percumalah kamu belajar. Kamu tuh nggak bisa, kamu tuh tell me, kamu percuma belajar. Nanti nilainya telur bebek. Itu justru mematikan ya. Nah, untuk meraih sukses, perhatikan, untuk meraih keberhasilan, kita harus fokus pada orang-orang yang mampu menguatkan kita. Yang mampu menguatkan kita. Haleluya. Fokus pada orang-orang yang mampu menguatkan kita. Kolose 4 ayat yang ke-6, Amsal 25 ayat yang ke-11. Saudara nanti baca sendiri ya. Kolose 4 ayat 6, Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan itu ya. Jadi saudaraku, kita harus kumpul bukan pada orang yang selalu berkata-kata negatif. Saudara, itu seperti racun. Racun dan selalu melemahkan, selalu berkata-kata hal-hal yang negatif atas apa yang kita lakukan.
jauhi orang seperti itu. Sebab orang itu tidak membangun, tapi justru meruntuhkan lewat perkataan. Nah, kita melihat dalam kisah peperangan Daud melawan Goliat. Nah, di sini saya tunjukkan mulut-mulut orang yang beracun. Ya. Waktu Daud mau melawan Goliat, jelas di sekitar Daud ada orang yang beracun, saudara. Coba kita melihat 1 Samuel 17, ini tentang Eliab, kakak daripada Daud. Eliab 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bayangin, saudara, bayangin. Itu bukan tujuan Daud, saudara. Ya. Tapi begitu Daud datang, langsung dilemahkan, langsung dibuat down begitu, saudara. Kamu ini jahat, kamu hanya melihat-lihat. Aku tahu kejahatanmu. Terus dengan kata lain, kalau kita omong kasar, kamu ini cuma gembala kambing mau maju ke medan perang. Sudahlah, jangan bermimpi. Ya, tapi Daud diam. Belum itu selesai, saudaraku, racun itu belum selesai, muncul yang namanya Saul. Kita melihat dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tidak mungkin. Padahal Daud tuh rindu menyelamatkan umat Allah. Tapi raja ini yang banyak pengalaman justru mematikan semangat Daud. Saudara bisa bayangkan ini? Bahayanya, saudaraku. Mungkin dari rumah Daud sudah berkobar-kobar. Aku harus mengalahkan, aku harus menang. Kena Eliab. Belum selesai kena Eliab, kena Raja Saul. Belum selesai kena musuh yang dihadapi, yaitu Goliat. Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 42 ya, sampai 44. Dikatakan demikian. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, apa yang dikerjakan? Dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Saudara bisa membayangkan. Tiga mulut yang beracun. Saudara, sudah ngeok. Kalau secara jasmani sudah keok, saudara. Sudah kalah, saudara. Ya, sudah kalah. Tapi Daud di saat menghadapi orang-orang dengan mulut beracun yang melemahkannya, Daud tidak mau fokus kepada kata-kata yang melemahkan. Ingat sekali lagi, Daud tidak mau fokus kepada kata-kata yang melemahkan. Daud tetap maju, bahkan Daud tetap memiliki perkataan iman yang luar biasa. Daud memiliki perkataan iman yang luar biasa. Mari kita lihat. Haleluya. Ya. 1 Samuel 17 ayat 32.
dikatakan demikian, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati. Bukan main, saudara. Ini Daud bukan prajurit, orang biasa, gembala kambing, nasihati seorang raja. Bukan main. Janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ya. Lanjut, 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Di sini kita melihat Daud gak minder, Daud gak kecil hati, sekalipun kerjaannya hanya pelihara kambing domba, bukan sebagai prajurit yang gagah, yang perkasa, enggak, saudara. Dia tunjukkan, ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bukan. Musuh yang gagah perkasa itu disamakan seperti binatang. Mulut Daud berani, saudara, sebab jika Tuhan ada di pihaknya, siapa yang dapat melawan? Daud begitu berani, begitu gagah perkasa. Akhirnya Saul melepaskannya, sudah kamu pergi. Kita melihat di ayat 45, 47, waktu menghadapi Goliat yang tadi mencemooh, yang tadi menghina Daud, apa yang dikatakan oleh Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Di sini Daud menekankan, kamu menantang barisan Allah. Ya. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47, dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Coba saudara, belum perang, belum tahu apa yang terjadi, tapi begitu yakin bahwa kepala Goliat pasti dipenggal. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, ini seperti yang dicatat oleh Daud sendiri di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sekalipun Daud ditekan lewat perkataan-perkataan yang beracun, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terus berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya beruntung. Dalam kehidupan ini, saudaraku,
seringkali juga kita menghadapi orang-orang yang mulutnya nggak bagus. Orang-orang yang penuh dengan racun kalau berkata. Ya. Kalau memberi nasihat, nasihatnya mematikan. Mungkin ada rumah tangga yang selisih paham, suami istri, akhirnya dia berencana untuk bercerai. Terus datang orang, ya lebih baik cerai sekarang. Selagi kamu masih muda, masih bisa kawin lagi, sudah cerai sekarang. Jangan nanti tunggu sudah tua, itu nasihat jelek. Saudara. Itu nasihat yang beracun, nasihat yang mematikan. Tuhan mengatakan apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan Tuhan mengatakan, aku benci perceraian. Ini nasihat orang yang beracun, nasihat yang mematikan. Ya. Dalam kehidupan ini hati-hati saudaraku, ya, untuk meraih kemenangan, keberhasilan. Jangan kita terus berfokus pada perkataan-perkataan orang-orang tersebut. Ya. Miliki semangat, miliki iman, perkataan iman, ucapkan. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Ucapkan firman Tuhan. Rumah tanggaku pasti baik. Pekerjaanku pasti berhasil. Haleluya. Anakku pasti diberkati Tuhan. Keluarkan ucapan-ucapan yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. 4. Hidup dengan tujuan. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 14. Filipi 3 ayat 10 dan 14. Coba saya akan bacakan demikian. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini kata kuncinya Paulus 14, sehingga Paulus bisa melakukan di ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, Filipi 3:10 mengungkapkan tujuan dalam hidup dan pelayanan. Dan dalam Filipi 3:14 itu satu kekuatan. Karena dia punya tujuan. Ya. Paulus berlari-lari kepada tujuannya itu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau tujuan Paulus jelas, tujuan kita jelas dalam hidup ini, maka hidup dan pelayanannya itu indah. Sebab apa? Orang ini fokusnya mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya. Haleluya. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Nah, sebab itu Paulus memfokuskan dirinya pada hal ini, dan Paulus berlari. Haleluya. Berlari pada panggilan surgawi. Oh haleluya. Dan Paulus begitu bergairah dalam pelayanannya sampai ke akhir. Ya, sampai ke akhir. Sebab itu dia katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Mahkota itu sudah tersedia. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, saudara nanti baca. Ya. Haleluya. Fokus kepada kuasa kebangkitannya. Fokus kepada pengenalan kita akan Tuhan. Maka kita bisa berlari. Haleluya. Kita belajar, saudara, bahwa tujuan itu memberikan arah yang jelas untuk kita melangkah. Orang yang tidak memiliki tujuan, maka dia juga
tidak akan meraih sesuatu dalam kehidupannya. Contoh, kalau kita keluar rumah, ditanya, mau kemana? Nggak tahu. Pokoknya asal keluar, bawa mobil, sudah. Nah, orang seperti ini nggak akan bisa sampai tujuan. Dia keluar rumah nggak tahu kemana. Putar-putar. Habis tenaga, habis waktu, habis duit, bensin, beli, sudah. Tapi nggak mencapai tujuan. Sebab tidak ada tujuan keluar rumah ya. Sekedar keluar rumah, mau kemana nggak tahu. Sekedar mobil berjalan, sudah selesai begitu, saudara. Ya, dalam kehidupan dan pelayanan kita, kalau seperti ini, kita tidak memiliki tujuan yang jelas, jangan heran kalau kita mengalami kegagalan. Karena tidak ada tujuan dalam hidupnya. Tujuan memberikan arah yang jelas untuk melangkah. Saya ambil contoh. Kalau seorang anak, mungkin di SMP, ditanya, kamu sekolah untuk apa? Enggak, tujuan saya sekolah untuk kuliah, untuk meraih gelar. Saya senang di bidang teknik. Nah, jelas dari SMP dia sudah punya tujuan, SMU punya tujuan, sampai kuliah dia punya tujuan. Akhirnya mencapai tujuannya, selesai. Haleluya. Haleluya. Dalam kehidupan dan pelayanan kita, kalau kita tidak memiliki tujuan, jangan kita berharap bisa meraih sesuatu. Ya. Sebab sangat jelas bahwa tujuan bukan hanya memberi kita arah untuk melangkah, melainkan tujuan juga akan membuat kita lebih maksimal. Ya, mungkin kalau saudara tanya, saya usia 30, saya harus berhasil, saya harus kerja mati-matian, saya harus berhasil mencapai tujuan itu. Pas di usia 30, dia menjadi pengusaha yang sukses. Karena dia punya tujuan, langkahnya jelas, arahnya jelas, hasilnya maksimal. Haleluya. Kesimpulannya, kesimpulan untuk meraih hidup maksimal, satu, bangunlah kebiasaan yang positif. Kalau saudara bekerja sebagai murid, ya jangan malas. Bangun kebiasaan yang positif. Yang kedua, jangan fokus pada kekurangan atau kelemahan kita. Ya, jangan, saudaraku. Kalau kita fokus terus pada kelemahan, kita tidak berhasil. Kita sadar, kita ada kelemahan, kita sadar, saudaraku. Tapi mari kita belajar fokus pada kelebihan. Ya. Nah, di situ kita akan melihat, kita akan mencapai, kita akan berjuang. 3, hindari orang yang punya mulut beracun. Sudah, jangan bergaul dengan orang yang pesimis, orang yang selalu punya pandangan negatif. Sudah, jangan dekat-dekat orang seperti itu. Orang berkata, kalau kamu mau sukses, dekati orang yang berhasil, pelajari, lihat cara hidupnya. Jangan kamu dekati orang yang gagal, yang pesimis. Jangan, saudaraku. Ya. Yang keempat, tujuan memberi kita arah untuk melangkah juga akan membuat kita lebih maksimal. Tujuan memberi kita arah untuk melangkah juga akan membuat kita lebih maksimal. Mari sebelum saya akhiri firman ini, kita cek sudah maksimal atau belum pelayanan kita, hidup kita, dan seterusnya. Apa penghambat-penghambatnya? Mungkin orang-orang yang beracun, saudara. Atau kita fokus terus pada kekurangan kita. Buang, bangkit, raih kemenangan. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Jangan takut, saudara.
Dengan Tuhan kita akan melompati tembok-tembok. Kesukaran itu akan kita lewati. Dengan Tuhan, bukan kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita. Tapi karena Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Sehingga kita berubah. Menjadi orang yang bisa maksimal dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hamba-Mu bersyukur kembali tuntunan firman-Mu mengingatkan kami. Mungkin saat ini kami lemah. Karena kami fokus terus pada kekurangan-kekurangan kami. Ketidakberdayaan kami. Mungkin kami mau berusaha. Kami fokus kepada modal dan lain sebagainya. Tapi biar hari ini Tuhan bangkitkan iman kami. Bersama dengan Tuhan. Kami pasti meraih. Kami pasti bisa. Bukan kami. Tapi Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Apa yang dikerjakannya Tuhan yang menjadikan berhasil. Bukan karena kuat dan gagahnya. Tapi penyertaan Tuhan. Daud berhasil di dalam peperangan. Karena Tuhan yang menyertai Daud. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatannya. Tuhan jaga, Tuhan pagari. Jauhkan dari virus-virus yang jahat Tuhan. Saat dia bekerja. Tuhan lindungi. Terima kasih. Baik rumah tangganya. Baik keluarganya. Baik masa mudanya Tuhan. Baik pelayanannya. Tuhan memberkati semua. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersyukur. Mari kita mau angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah saat ini. Berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kita menjadi orang yang berhasil, kita mencapai maksimal karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.